Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat bergabung di channel saya yang baru. Namanya Pangkas Rambut Arion Legend. Di video kali ini saya akan menceritakan tentang suka duka tukang cukur, atau sedikit memberi tips. Ya, intinya sedikit memberi tips kepada kalian yang baru pemula atau yang baru terjun di dunia cukur. Yang bagi kalian yang belum subscribe, like, comment, and share kalau bisa, mohon segera bantuannya untuk mendukung channel saya. Nah, ini khususnya bagi kalian para tukang cukur. Bagi kalian para tukang cukur ya, mungkin di video-video kemarin saya selalu fokus di video short ya, di video short. Nah, berhubung di link deskripsi saya ada yang komen, "Bang, bikin video regulernya dong, kalau bisa minta tips buat para pemula." Oke, nah sekarang saya akan memberikan sedikit tips bagi kalian yang baru pemula atau baru terjun di dunia cukur itu sendiri. Oke, kita lanjut. Dan sebelumnya saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada kalian yang telah mensubscribe video saya dan channel YouTube saya. Yang like, yang nonton, saya sangat mengapresiasi kepada kalian. Nah, untuk di video kali ini saya akan memberikan sedikit tips kepada kalian yang baru terjun di dunia cukur. Gimana caranya biar kita itu tidak, istilahnya tidak grogi saat kita mencukur, baru pertama kali kita mencukur. Tips yang pertama kita itu harus berinteraksi sama si pelanggan tersebut. Ya. Nah, contohnya kayak gini, misalkan kita ada pelanggan datang, ya otomatis lah kita selimutin ya. Nah, udah beres kayak gitu, nah, otomatis kita akan nanya, "Pak, misalkan Pak mau digiganain," otomatis kan si bapak itu akan menjawab, "Kamu nanya?" "Bukan Pak, saya bukan nanya, saya narji." Ya, oh. Enggak, bercanda. Nah, kita harus pandai berinteraksi ya, contohnya kayak tadi ya, kita harus harus nanya, "Pak, mau potongan gimana?" Ya, itu tips yang pertama kayak gitu. Terus kita yang kedua, kita harus bisa menerima kritikan atau konsekuensi dari si pelanggan tersebut, baik itu yang negur apa yang komplain, kita harus bisa nerima dengan lapang dada. Nah, jangan istilahnya ada yang komplain marah-marah, nah kita istilahnya mental kita down, udahlah saya nggak mau terjun di dunia cukur lagi. Nah, kapan majunya bro, kapan majunya itu mahin. Justru itu jangan membuat, kalau ada orang komplain kayak gitu, kita itu jangan emosi, tapi harus dibikin motivasi itu kayak gini, "Wah, saya dimarahin sama si pelanggan ya, berarti kinerja saya itu belum maksimal." Nah, dan maka dari itu kita harus terus meningkatkan kinerja kita. Gimana caranya ke depannya biar kerja itu kita ini semakin mumpuni. Nah, yang ketiga, jangan terlihat grogi. Ya, kata saya tadi, kalau kita nggak mau kelihatan grogi ya kita harus pintar berinteraksi ya. Misalkan kita itu jangan istilahnya jangan memperlihatkan keamatiran kita lah. Jangan memperlihatkan, sekali-kali ini jangan memperlihatkan keamatiran kita.
karena orang si pelanggan itu sendiri pasti menilai orang yang udah istilahnya udah profesional sama yang amatir gitu kan, baik yang senior maupun yang junior gitu kan, pasti menilai gitu kan. Enggak semua yang dicukur kita itu istilahnya lah yang penting pendek ya, enggak semua, yang enggak semua kayak gitu, pasti salah satunya ada yang menilai. Nah contohnya dari cara kita istilahnya cara kerja kita gimana, interaksi kita gimana, servis kita gimana kepada si pelanggan itu sendiri ya. Nah, barusan tips yang ketiga ya, sekarang tips yang keempat. Kita harus tenang. Tenangnya gimana ya, kita istilahnya harus tenang aja. Gimana caranya biar si pelanggan itu tidak mengetahui kalau kita ini masih belajar. Kita tenang aja, relax aja, jangan memperlihatkan kegrogian kita kepada si pelanggan. Biar apa? Biar si pelanggan itu nyaman. Nah itu yang keempat. Yang kelima ya, yang kelima, kita harus mengakui kalau kita ini masih baru terjun di dunia cukur. Kita pokoknya harus jujur aja. Misalkan ada orang baru mau dipotong nih, terus ya otomatis gitu, nggak ada siapa-siapa lagi, kita yang motong ya. Memang profesi kita di cukur ya, masa kita harus wah saya gimana nih, kacau itu, masa harus manggil tukang bengkel ya, nggak mungkin kan. Nah gimana caranya kita biar tenang gitu kan, dan kita harus pokoknya kita harus mengakui gitu, mengakui kalau kita masih baru ya. Kita interaksi aja, terus terang aja kepada si pelanggan tersebut. Duh, maaf pak, misalkan mau potongan gimana gitu kan, misalkan si bapak itu aduh potongan apalah gitu, misalkan cepat. Duh pak, maaf ya kalau misalkan kerja saya kurang maksimal, soalnya saya baru pertama kali di dunia cukur. Memang sih kalau nyukur sebelumnya udah bisa, cuman kalau saya istilahnya kalau terjun ke dunia cukur itu sendiri baru sebulan inilah misalkan gitu kan. Ya otomatis kan si pelanggan itu akan ngerti dengan apa yang kesalahan-kesalahan kita, cuman kita istilahnya harus sedikit jangan kelihatan groginya gitu kan. Yang ke barusan yang ke 5, sekarang yang keenam ya. Kita itu yang keenam, tips yang keenam bagi kalian para pemula, kita itu harus kita itu jangan malu bertanya kepada si partner kerja kita. Nah misalkan kita lagi motong rambut, terus si pelanggan itu ya nanya istilahnya, misalkan bang pengen potongan basket misalkan gitu kan, sementara kita nggak tahu wah basket kayak gimana. Nah kita itu jangan sok bisa, jangan langsung sikat aja, jangan. Cuman kita itu harus istilahnya bertanyalah kepada partner yang sudah senior gitu kan. Kita harus ngakui aja gitu kan, kita sebelumnya udah mengakui kalau kita masih belajar gitu kan. Ya otomatis si pelanggan itu kalau misalkan si pelanggannya itu mau menerima kita dengan apa adanya, ya pasti otomatis dia akan menerima juga dan akan ikhlas lah dengan apa yang kita kerjakan. Kecuali misalkan kalau kita nyerah gitu kan, kalau kita nggak bisa dengan potongan tersebut, nah kita jangan memaksakan kalau kita sok bisa, jangan. Nah itu yang bahaya itu ya. Misalkan kalau kita menyerah, aduh pak sebaiknya sama partner saya saja itu yang lebih senior, soalnya ya istilahnya soalnya kalau dia itu lebih pengalaman lah gitu, lebih berpengalaman di dunia cukur ya, mungkin sedikit banyaknya dia lebih tahu gitu kan. Tapi kalau si bapak penasaran dengan kerja saya, ya udah silakan gitu kan, terserah bapak. Nah itu lebih baik, lebih bagus ya daripada kita sok bisa. Sekarang barusan yang 7 ya, yang 7 sok bisa. Nah sekarang nih yang ke-8 kita itu ini yang lebih penting ini nih, kita harus mengakui atau menyerah, dan kita harus jujur. Misalkan pelanggan kita minta potongan model cepat seperti
seperti apa yang saya telah ceritakan sebelumnya. Nah, kita itu harus istilahnya apa, harus mengakui lah kalau kita itu menyerah. Aduh Pak, ya ya kayak tips yang barusan, yang sebelum ini, yang nomor 7 kan, sok bisa jangan sok bisa lah. Lebih baik kita mengakui aja, mengakui kalau kita itu istilahnya masih amatir. Nah itu yang lebih penting pokoknya, biar kita istilahnya, biar si pelanggan itu nyaman, dan ya pokoknya si pelanggan itu nggak lari. Dan mungkin ya kalau si pelanggan yang lebih ngerti lah, ini pengalaman saya pribadi ya, pengalaman saya pribadi. Dulu saya waktu pertama terjun di dunia cukur ini itu ya, saya itu ikut ke tempat paman, diajak ke tempat paman ya, pokoknya daerah ya, maaf nggak saya sebutin nama kotanya dan tempatnya ya, pokoknya tempat paman aja. Nah kebetulan waktu itu paman saya lagi pulang kampung. Nah otomatis kan saya sendirian di Pangkas itu, otomatis saya sendirian. Nah berhubung nggak ada lagi orang yang nyukur ya, terpaksa saya sendiri gitu yang terjun gitu kan. Habis siapa lagi gitu. Nah sementara saya itu waktu itu belum memiliki skill yang mumpuni gitu kan, skill yang mumpuni, yang bisa juga masih pas-pasan, Nah kebetulan ada datang si pelanggan itu nanya gitu kan, wah kan si pelanggan itu udah langganan paman saya sendiri gitu kan. Nah si paman saya sendiri itu ya udah biasa motong si orang itu. Nah berhubung paman saya pulang kampung, nggak ya istilahnya nggak ada yang motong lagi, ya otomatis mau nggak mau harus saya yang motong, ya otomatis saya yang motong ya. Nah ya akhirnya saya mau nggak mau ya udah, kalau saya nanya dulu, Pak mau nunggu paman saya kesini apa mau dipotong sekarang sama saya gitu kan. Cuman kalau bapak masih ragu, ya udah ntar aja tunggu paman saya datang. Kecuali kalau si bapak ya istilahnya udah ada suruhan lah dari istilahnya dari perusahaannya harus dipotong, ya udah terserah bapak gitu. Ya udah akhirnya saya potong, alhamdulillah semuanya lancar. Oke, next untuk tips yang ke-9 ya tips yang ke-9 itu kita harus percaya diri ya, percaya diri aja ya, pokoknya kita harus istilahnya gimana, kita itu jangan terlihat kebingungan lah gitu. Wah jangan terlihat banget kelihatan bingungnya gitu kan. Itu ya yang bahaya itu, pokoknya kita itu harus percaya diri aja gitu kan. Nah tapi sebelum kita motong, sebelum istilahnya gini ya, kalau kita masih pemula nih, jangan buru-buru nyuruh si bapak tersebut duduk. Nah kita harus istilahnya kita harus mengakui aja ya, dari kata-kata saya yang sebelumnya, tips saya yang sebelumnya, kita harus mengakui ya. Pak misalkan ya, Pak maaf biasanya si bapak dipotong di sini gitu kan. Nah, mungkin bapak baru pertama kali lihat saya ya. Nah itu lebih baik daripada kita istilahnya sok bisa. Nah tapi ya istilahnya kita percaya diri gitu kan, daripada kita sok bisa. Nah lebih baik kita ya percaya diri tapi mengakui apa yang kekurangan kita. Oke. Nah untuk kalian para pemula mungkin segitu saja ya tips dari saya, semoga bermanfaat. Nah jangan lupa untuk kalian para solihin dan solihatku untuk selalu menonton video-video saya selanjutnya, dan jangan lupa subscribe, like, komen, kalau bisa share ya. Oke, saya doakan semua kalian sukses semua, sehat selalu ya. Oke, tonton aja video-video saya selanjutnya ya, semoga video saya selanjutnya itu lebih, ntar saya juga akan memberikan tips-tips cara untuk pokoknya tentang cukur aja gitu kan.
Oke, sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.